Satu, ada isim, fiil, dan huruf. Nah, isim adalah kata benda atau yang dikategorikan benda, baik itu benda mati maupun benda hidup tanpa adanya keterangan waktu. Nah, contohnya bisa teman-teman sekalian lihat, yaitu seperti yang saya terangkan, Ahmadu. Nah, tanda-tanda isim yaitu ada tanwin, kemudian ada khofat, kemudian dimasuki alif lam dan tidak boleh ditanwinkan lagi. Kemudian ada dimasukkan huruf khofat yaitu huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubah, ba, kaf, lam, dan huruf qasam, waw, ba, dan ta. Kemudian fiil. Nah, fiil ini adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan dalam waktu tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, fiil itu dibagi menjadi 3, yaitu fiil madi, masa lampau, yang contohnya adalah doroba. Kemudian ada fiil mudhari, sedang dilakukan, contohnya adalah yadribu. Dan yang ketiga adalah fiil amar, perintah, yang contohnya adalah idrib. Nah, tanda-tanda fiil itu yang pertama didahului oleh qad, artinya sungguh dan hanya terdapat pada fiil madi. Makna takkik yaitu menyatakan, dan takrib yaitu mendekatkan, dan mudhari makna taklil yaitu menyedikitkan, dan taksis yaitu memperbanyak. Kemudian dan untuk fiil madi harus memiliki 4 syarat, yaitu kata harus positif, kata harus bisa ditasrif, kemudian berupa ikhbar, dan tidak ada pemisah huruf qad dengan kata setelahnya. Contohnya qad aflaha, qad yasaduku. Nah, didahului so, huruf istiqbal, dan hanya digunakan di fiil mudhari. Contohnya kalla sayalamuna. Nah, yang ketiga ada didahului safwa, di mana contohnya adalah ulaika saufa yutihim. Nah, yang keempat diakhiri ta ta'nis. Boleh teman-teman sekalian lihat contohnya sudah saya terangkan di PPT. Selanjutnya, huruf adalah setiap lafaz yang tidak memiliki arti yang tidak jelas kecuali dengan kata yang lain. Huruf dalam bahasa Arab memiliki 28 yang disebut dengan huruf hijaiyah, akan tetapi memiliki arti. Nah, huruf dibagi menjadi 1, khusus masuk ke fiil atau isim. Contohnya, huruf jar, huruf yang menashabkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian yang kedua ada khusus masuk ke fiil saja, contohnya huruf nasbah, huruf jazam. Dan yang ketiga ada yang bisa masuk ke fiil atau isim, yaitu huruf a'tof, contohnya waw, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, na, hatta. Yang keempat ada huruf istifham, yaitu menanyakan sesuatu, contohnya bisa teman-teman lihat sekalian. Nah, yang kedua adalah tarkib idhofi dan adadi, di mana tarkib idhofi adalah susunan 2 isim atau lebih yang memiliki satu kesatuan arti. Untuk tarkib idhofi tidak bisa disusun oleh isim dengan fiil atau fiil dengan isim, akan tetapi hanya bisa disusun oleh isim dengan isim. 1. Mudhof. Nah, kata depan pada susunan idhofah dan memiliki syarat. 1. Tidak boleh bersamaan dengan alif lam. Yang kedua berupa isim nakirah, tidak boleh berharokat tanwin. Dan yang ketiga kedudukannya dibaca marfu, rofa, yang salah satu cirinya harokatnya adalah dhammah. Contohnya adalah miftahun. Nah, yang kedua adalah mudhof ilaih, kata yang disandari oleh kata lain yang selalu dihukumi jar, walaupun tidak huruf jar tapi tetap harokat kasroh, contohnya al-baiti. Nah, adapun syaratnya yakni berupa isim ma'rifah yang diawali dengan alif lam. Yang kedua kedudukannya dibaca majrur atau berharokat kasroh. Mudhof dan mudhof ilaih, contohnya miftahul baiti. Nah, rumusnya idhofah adalah mudhof plus mudhof ilaih. Tarkib adadi adalah lafaz, adat berarti hitungan, sedangkan ma'dud berarti sesuatu yang dihitung. Nah, secara garis besar adat terbagi menjadi 1. Adat asli,
di mana bilangan ini menunjukkan banyaknya sesuatu. Nah, adat mufrad 1 sampai 10, adat murakkab 11 sampai 29, adat uqud 20 sampai 90 dan adat ma'tuf 21 sampai 29. Nah, adat tartib di mana bilangan menunjukkan urutan. Nah, hukum dari tarkib adadi ini adalah dibaca fathah baik ketika rafa, nasab maupun jar. Yang ketiga, ada tarkib isnadi dan wasfi. Tarkib isnadi adalah kalimat yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Nah, macam-macam tarkib isnadi. Yang pertama ada fa'il, boleh teman-teman sekalian lihat contohnya. Kemudian naibul fa'il, kemudian ada isim fi'il naqis, isim huruf yang beramal seperti laisa, dan isim inna. Tarkib wasfi adalah kata yang terdiri dari na'at dan man'ud. Di dalam matan jurumiyah, na'at itu mengikuti yang disifati dalam keadaan rafa'nya. Nasab, khafat, ma'rifah dan nakirahnya. Ma'rifat terbagi menjadi 1. Ada isim domir yang 14, kemudian ada isim alam seperti nama, kemudian ada isim isyarah, isim yang terdapat alif lam, dan apa-apa yang dirofakkan kepada salah satu dari yang keempat itu. Contohnya adalah Ahmadu at-Tawilu. Nah, yang ketiga ada i'rab rafa dan nasab, jar dan jazm. Rafa adalah i'rab yang ditandai dengan tanda asal dhammah. Kalimat yang menduduki i'rab rafa disebut sebagai marfu, baik itu isim maupun fi'il. Nah, rafa mempunyai 4 tanda, yaitu 1 dhammah, di mana dhammah itu ditandai dengan isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Nah, waw ini ditandai dengan jamak muzakkar salim, isim-isim yang 5. Kemudian alif ini alif nun, isim-isim tasniyah yang tertentu. Boleh teman-teman lihat sekali, contohnya adalah ja'al muslimani. Kemudian nun ditandai dengan adanya fiil yang bersambung dengan dhamir tasniyah, jamak muannas mukhatabah. Nah, i'rab nasab mempunyai tanda yaitu fathah, tanda asli, ya, kasroh dan nun yang dihapus. Fathah ditandai dengan 1 isim mufrad, kemudian ada jamak taksir, fi'il mudhari. Nah, yang kedua ada alif pengganti fathah, yakni pada isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka. Nah, yang ketiga ada kasroh pengganti fathah pada jamak muannas salim. Pada jamak muannas salim saja dengan menambahkan alif dan ta pada akhir lafaz. Contohnya khalaqallahus samawati. Yang keempat ada ya pengganti fathah pada isim tasniyah. Contohnya qara'tu kitabaini. Nah, dan pada jamak muzakkar salim contohnya ra'aitu muallimina. Yang kelima ada menghilangkan huruf nun di mana bertempatan pada af'alul khamsah. Ketika rafa tanda i'rabnya dengan menetapkan nun, sedangkan ketika nasab tanda i'rabnya membuang huruf nun. Boleh teman-teman lihat sekali contoh yang terpapar di PPT saya. Selanjutnya tanda jar atau i'rab jar. 1 kasroh, 2 ya. Di mana kasroh ini ditandai dengan isim mufrad, contohnya kitabun. Nah, ada juga ditandai dengan jamak taksir, contohnya kutubun. Nah, juga ditandai dengan jamak muannas salim. Sebagai contoh, thalibul ilmi faridatun 'alal muslimati. Yang kedua ada ya di mana ditandai dengan isim yang 5. Nah, apabila isimnya 5 di mana abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Yang kedua ada isim tasniyah, contohnya nazartu ila muslimaini. Kemudian ada jamak muzakkar salim di mana contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga ada fathah di mana ghairu musharif atau tidak menerima tanwin, ketika jar harus dibaca fathah. Contohnya nazartu ila ahmada.
Selanjutnya ada i'rab jazm, adalah berubahnya akhir kalimat dengan terdapatnya tanda jazm karena ada amil yang masuk, baik perubahan tersebut dengan lafaznya atau ucapannya atau takdir atau perkiraannya. 1. Sukun menjadi tanda i'rab jazm pada fi'il mudhari sahih akhir. Yang dimaksud fi'il sahih akhir adalah fi'il mudhari yang belum ditambahkan wawu jamaknya, alif tasniyah dan ya muannasah mukhatabah. Fi'il mudhari sahih akhir yang didahului oleh amil jazim maka harus disukunkan huruf terakhirnya, seperti contoh yang tertera di PPT. Selanjutnya membuang huruf. Yang dimaksud membuang huruf di sini adalah membuang huruf terakhir dari fi'il mudhari. Nah, ada beberapa fi'il mudhari yang dibuang huruf akhirnya ketika dimasuki amil jazm. Dalam membuang huruf ada dua macam, yaitu membuang nun, kemudian membuang huruf illat. Nah, ketiga ada amil jazm, di mana amil jazm ini adalah jamak dari jamil, adalah amil yang berubah i'rab fi'il mudhari menjadi jazm. Amil jazm ada 18. Bisa teman-teman lihat sekalian ada contoh yang saya terangkan. Nah, selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il dalam susunan kalimatnya. Nah, contohnya zahaba Ahmadu, tazhab Fatimatu. Dikarenakan dari sisi kebutuhannya pada objek, fi'il dibagi menjadi fi'il lazim dan fi'il mu'tadi, butuh objek. Nah, fi'il lazim adalah fi'il yang hanya dicukupkan dengan fa'il dan tidak membutuhkan maf'ul bih. Pada pola kalimat fi'il lazim ini adalah fi'il plus fa'il, di mana contohnya adalah jalasa Ahmadu. Kemudian fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Apabila fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya wajib muzakkar. Sebaliknya, jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya wajib juga muannas. Misalnya contoh yang muzakkar, jalasa Ahmadu, sedangkan untuk yang muannasnya jalasat Fatimatu. Nah, fi'il harus dalam bentuk mufrad, berlaku untuk fa'il yang mufrad, musanna maupun jamak sekaligus fa'ilnya musanna dan jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Nah, fa'il harus dalam keadaan rafa. Nah, boleh teman-teman lihat contohnya, kemudian keadaan ketika rafa'nya, kemudian ada jenis katanya. Selanjutnya fi'il muta'addi adalah kalimat yang berobjek kepada fa'il dan butuh kepada maf'ul bih. Pola kalimat fi'il muta'addi adalah fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Contohnya qara'a Ahmadu al-Qur'an. Fi'il harus sejenis dengan fa'il. Boleh teman-teman lihat sekali contohnya, ada yang muannas kemudian ada yang muzakkar. Fi'il harus dalam bentuk mufrad. Nah, berlaku untuk fa'il yang mufrad, musanna maupun jamak, sekalipun fa'ilnya musanna dan jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Misalnya, boleh teman-teman lihat di situ sudah ada mufrad, musanna dan jamak. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rafa. Salah satu contohnya qira'at thalibu Qur'an. Keadaan ketika rafa'nya yaitu dhammah, kemudian jumlahnya mufrad. Maf'ul bi harus dalam keadaan nasab. Nah, boleh teman-teman lihat sekalian contoh keadaan ketika nasabnya dan jumlah. Yang kelima ada af'alul muraqabah, raja dan syuru serta huruf yang menyerupai laisa. Di mana af'alul muqarabah ini adalah fi'il yang bermakna hampir atau menunjukkan kedekatan dengan hasil. Contoh fi'il muqarabah ini adalah kada, karoba, ausyaka. Nah, contoh kalimatnya boleh teman-teman lihat sekali di situ, di mana artinya kada zaidun yazhab. Zaid hampir pergi, Zaid hendak pergi, Zaid akan segera pergi. Nah, penjelasan kalimatnya sudah saya terangkan di PPT, boleh teman-teman sekalian lihat. Nah, kemudian ada af'alul raja, fi'il yang menunjukkan pengharapan atau mengharapkan datangnya khobar. Contoh fi'il raja adalah asa. Contoh kalimatnya adalah asa zaidun an yakhruju, yang artinya semoga Zaid keluar.
Nah, af'alul syuru' di mana fi'il yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Fi'il ini merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Khabarnya selalu jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mudhari. Contoh fi'ilnya adalah ja'ala. Contoh kalimatnya adalah tafiqa zaidun yaktub ya, yang artinya Zaid memulai menulis. Kemudian ada untuk fi'il syuru'. Yang pertama, akhoza adalah salah satu fi'il syuru' jika diikuti oleh khabar yang merupakan jumlah fi'liyah. Kemudian akhoza yang merupakan fi'il syuru' mempunyai makna dimulainya suatu pekerjaan. Selain kondisi yang di atas, maka akhoza digunakan untuk kalimat yang normal yang berarti mengambil. Contohnya akhoza Zaidun saubah, artinya Zaid mengambil bajunya. Huruf yang menyerupai laisa. Nah, adapun huruf-huruf yang disamakan dengan laisa ada 4, yaitu ma, la, in, dan lata. Syarat ma bisa beramal laisa. Adapun huruf ma menurut orang Hijaz itu bisa beramal seperti laisa dengan syarat. Kemudian tidak sama dengan in. Khobar ma tidak didahului oleh huruf illa, kemudian khobar ma tidak mendahului isimnya. Ma'mul khobar ma tidak menyelipkan isimnya kecuali jika ma tersebut terdiri dari zorof atau jar majrur. Contohnya mazayidu zahaban. Ma yang tak memenuhi syarat, kemudian apabila ma itu disertai in, maka tidak bisa beramal seperti laisa. Contohnya bisa teman-teman lihat sekalian. Kemudian demikian juga apabila khobarnya didahului huruf illa. Kemudian ada termasuk juga apabila khobar ma penyembunyian isimnya. Kemudian begitu pula ma tidak bisa beramal seperti laisa apabila ma'mul khobar tidak berupa zorof dan penyebutan isimnya. Apabila ma'mul khobar terdiri dari zorof, maka ma tetap bisa beramal seperti laisa. Syarat la bisa beramal seperti laisa. Adapun la menurut orang-orang Hijaz itu bisa beramal seperti laisa dengan syarat-syarat yang ada pada ma dan ditambah satu syarat, yaitu isim dan khabarnya harus berupa isim nakirah. Amal la ini umumnya sering terdapat dalam syair. Kemudian syarat in beramal seperti laisa, adapun in nafi itu bisa beramal seperti amal laisa menurut penduduk aliyah dengan syarat-syarat yang berlaku pada lafaz ma, baik isimnya terdiri dari isim ma'rifah atau nakirah. Syarat lata beramal seperti laisa, adapun lafal lata bisa beramal seperti amal laisa dengan syarat isim dan khobarnya berupa lafal dan salah satu isim atau khobarnya dibuang, tetapi umumnya yang dibuang adalah isimnya. Nah, kata dalam kalimat dia. Nah, contohnya fanadau wala tahina manasi. Nah, dalam kalimat di atas berkedudukan sebagai khobar lata sedangkan isimnya dibuang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Syukron, jazakumullahu khair.